Halo, saya Sevi Nurjana. Di sini saya akan membahas apa itu APBD. Jadi, APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah itu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Kemudian, untuk fungsi APBD, yang pertama ada fungsi otorisasi. Artinya, anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan. Artinya, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keempat, fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang keenam, fungsi distribusi. Artinya, kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang ketujuh, ada fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Adapun tujuan APBD sendiri yaitu membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan fiskal, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa, serta menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Selanjutnya ada prinsip penyusunan APBD. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya. Yang kedua, tepat waktu. Artinya sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, transparan, yaitu dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. Yang keempat, partisipatif, yaitu dengan melibatkan masyarakat. Yang kelima, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Yang keenam, tidak bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Kemudian ada kebijakan penyusunan APBD. Untuk kebijakan APBD sendiri adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekretaris daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman penyusunan APBD berdasarkan RKPD atau Rencana Kerja Prioritas Daerah. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan, di mana kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya, yang dituangkan dalam perakiraan maju. Kemudian ada analisis standar belanja atau ASB, yaitu suatu standar yang digunakan untuk menentukan anggaran belanja daerah yang digunakan dalam satu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam 1 tahun anggaran. Untuk proses penyusunan APBD itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; kedua, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; ketiga, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; kelima, penyusunan rancangan perda APBD; dan yang terakhir, penetapan APBD. Kemudian ada struktur APBD dan kode rekening. Untuk struktur APBD sendiri,
adalah satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Untuk kode rekening APBD meliputi kode urusan pemerintah daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, dan kode rincian objek. Contoh laporan keuangan APBD. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.